Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan Meriska Wijaya, ibu Gregorius Ronald Tanur, sebagai tersangka atas dugaan suap dalam pengurusan kasus pembunuhan yang melibatkan anaknya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengatakan Meriska sebagai saksi resmi yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan secara maraton. Sebelumnya Meriska sudah menghubungi Lisa Rahmat atau LR untuk meminta menjadi kuasa hukum Ronald. Pada 5 Oktober 2023, LR bertemu dengan Meriska di salah satu kafe di Surabaya untuk membahas kasus Ronald, dan pertemuan berlanjut pada 6 Oktober di kantor LR membicarakan tahapan yang akan ditempuh. Abdul Kohar melanjutkan, Lisa Rahmat juga meyakinkan MW untuk menyediakan uang kepada majelis hakim dan selama perkara berproses. Meriska juga menyerahkan uang kepada Lisa sebesar 1,5 miliar rupiah. Selain itu, Lisa Rahmat juga menalangi biaya pengurusan perkara hingga Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebesar 2 miliar rupiah. Sehingga total uang yang dikeluarkan untuk mengurus perkara 3,5 miliar rupiah. Direktur Penyidikan akan menyampaikan keterangan pers terkait dengan update atau perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi dalam penanganan perkara tindak pidana umum atas nama Ronald Tanur pada waktu yang lalu. Rekan-rekan media, sebelum Pak Direktur Penyidikan menyampaikan keterangannya, kami sampaikan bahwa penyidik dalam perkara ini hingga saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap setidaknya 25 orang saksi. Dan dalam pemeriksaan saksi-saksi dimaksud, penyidik menemukan ada keterlibatan seseorang atau pihak dalam perkara ini setelah ditemukan ada bukti permulaan yang cukup yang diperoleh dari setidaknya 2 alat bukti, dan nanti Pak Direktur Penyidikan akan menyampaikan. Yang kedua, bahwa perlu kami sampaikan, penyidik akan terus melakukan pendalaman terhadap perkara ini. Oleh karenanya, progres akan terus disampaikan, dan hingga saat ini baru 25 orang saksi yang diperiksa, tetapi ditemukan ada keterlibatan seseorang. Maka pada malam hari ini tentu kita dengarkan apa dan bagaimana substansi yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Untuk itu, kepada Pak Direktur Penyidikan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua, khususnya teman-teman media yang hadir pada malam hari ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara pidana umum terhadap tersangka pada saat itu Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Teman-teman wartawan yang saya hormati, bahwa pada hari ini Senin tanggal 4 November 2024, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap saksi MB, yaitu orang tua atau ibu dari terpidana Ronald Tanur, yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini suap dan atau gratifikasi terhadap penanganan
perkara Ronald Tanur berdasarkan surat perintah penyidikan nomor print 54 garis miring FDT2 garis miring FD IT2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 4 Oktober 2024. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap MB, penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh MB, sehingga penyidik meningkatkan status MB, ibu terpidana Ronald, dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka. Status tersangka ini didasarkan surat penetapan nomor 63 garis miring FD2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 4 November 2024. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut. Tersangka MB, Ibu Ronald Tanur, awalnya menghubungi LR untuk minta yang bersangkutan bersedia menjadi penasihat hukum Ronald Tanur. Kita ketahui bahwa Ibunda Ronald Tanur ini berteman akrab dengan LR karena anak LR dan anak MB ini atau Ronald Tanur ini pernah satu sekolah, jadi mereka sudah lama saling kenal. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 2023, LR bertemu dengan tersangka MB di Cafe Excelso Mer Surabaya untuk membicarakan peristiwa yang telah dialami oleh Ronald Tanur. Pertemuan tersebut berlanjut pada tanggal 6 Oktober 2023, di mana MB pada saat pertemuan dengan LR tersebut dilaksanakan di kantor LR yang beralamat di LR menyampaikan kepada hal yang telah ditempuh. Kemudian LR meminta kepada YR agar diperkenalkan kepada pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial R dengan maksud untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur. Saya ulangi ya, bila tidak salah paham ini, LR meminta kepada YR minta tolong agar diperkenalkan seseorang tadi dengan maksud supaya dapat memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara. Kemudian LR bersepakat dengan tersangka MB untuk biaya pengurusan perkara Ronald Tanur asal dari tersangka MB, dan apabila ada biaya yang dikeluarkan oleh LR yang terpakai lebih dulu untuk pengurusan perkara tersebut, maka tersangka MB akan mengganti di kemudian hari. Di dalam setiap permintaan dana oleh LR terkait pengurusan perkara, LR selalu meminta persetujuan kepada tersangka MB, serta LR meyakinkan tersangka MB untuk menyiapkan sejumlah uang majelis hakim. Selama perkara Ronald Tanur berproses sampai
Negeri Surabaya, tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar yang diberikan secara bertahap. Selain itu, LR juga menelangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Terhadap uang sebesar ini, menurut keterangan LR diberikan kepada majelis hakim. Telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan berdasarkan surat perintah nomor 53-FD.2/12/2024 tanggal 4 November 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Cabang Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Terhadap MW disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1 huruf A, junto Pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.